Oke, baik, kita mulai aja ya, karena sudah jam 5.08 ya. Oke, baik, selamat sore semuanya. Hari ini pertemuan kita yang kedua dalam pelatihan SPSS. Hari ini kita akan membahas materi tentang reliabilitas dan validitas ya. Jadi uji validitas dan uji reliabilitas itu digunakan biasanya pada penelitian ataupun skripsi anak-anak program studi manajemen ya, ataupun program studi lain pun bisa, asalkan penelitian dia itu menggunakan suatu kuesioner. Nah, dalam kuesioner itu terdapat penilaian dengan menggunakan skala Likert ataupun skala-skala apalah, skala Goodman ataupun skala yang lain, tapi umumnya rata-rata memang biasanya menggunakan skala Likert ya. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan skala itu terlebih dahulu kuesionernya itu harus dilakukan uji dulu ya. Jadi kuesioner yang kita buat itu akan dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi kalau setelah diuji dia sudah valid, dia sudah reliable, berarti kita sudah bisa melanjutkan penelitian kita ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang statistik deskriptif sama inferensial, hari ini kita lanjut lagi dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekarang saya share dulu materi kita hari ini. Nah, ini ya. Jadi validitas dan reliabilitas itu ini untuk penelitian yang memakai alatnya atau toolsnya itu menggunakan skala ya. Jadi bukan seperti penggunaan data-data sekunder ya, tapi dia menggunakan kuesioner dalam mengambil datanya ya. Nah, di sini kita lihat umumnya penelitian-penelitian yang di bidang sosial dan manajemen itu menggunakan sebuah variabel, namanya variabel laten ya, atau nama lainnya itu adalah sebuah faktor atau konstruk. Jadi dia diukur tidak secara langsung gitu, tapi melalui sebuah dimensi-dimensi dulu yang dia mati ya. Jadi kita menggunakan uji validitas maupun uji reliabilitas itu menggunakan ini ya, biasanya menggunakan kuesioner ataupun angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat dari responden ataupun objek kita gitu ya. Misalnya kalau dalam penelitian manajemen yang umum diteliti misal tentang motivasi kerja, kepuasan kerja, dan masih banyak lagi. Nah, itu biasanya kita menggunakan skala untuk mendapatkan nilai ataupun data-data yang kita inginkan ya. Tapi kan sekarang kalau saya lihat judul-judul di program studi manajemen itu sekarang banyakkan diarahkan ke penelitian kualitatif kalau nggak salah. Karena beberapa yang saya bimbing juga itu penelitian kualitatif rata-rata ya. Jadi kalau kalian ada yang masih pakai penelitian kuantitatif itu artinya apa? Penelitiannya itu data-datanya sekunder, sudah disediakan oleh lembaga, badan ataupun perusahaan yang punya data gitu. Jadi kayak misalnya kayak suku bunga itu kan sudah ada datanya ya kan, 5%, 2%, 10% itu udah pasti. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu, kita nggak perlu memakai uji validitas maupun uji reliabilitas, nggak perlu. Tapi kalau kalian dalam penelitian yang memakai skala Likert untuk mencari datanya, nah itu perlu dilakukan uji reliabilitas maupun uji validitas dulu dalam dalam kuesionernya. Jadi kalau sudah valid, sudah reliable, kita lanjutkan penelitian kita atau kita lanjutkan proses kita mencari data dari kuesioner tersebut. Nah, di sini, dalam validitas, ya sebelumnya
dalam Likert itu skala yang kuesioner yang kalian buat, biasanya kan kita menggunakan skala Likert gitu ya untuk sesuatu yang sifatnya tidak nyata itu didekatkan dengan sebuah angka-angka ya. Jadi dengan menggunakan skala Likert. Nah, biasanya skala Likert ini berisi 5 tingkat jawaban. Umumnya kayak gini, 1 misalnya nilai 1 itu untuk sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Nah, umumnya begini, ya, umumnya begini. Nah, ini menggunakan skala Likert agar penelitian kita itu mendapatkan data dalam bentuk nominal-nominal dari data yang kita inginkan dari variabel-variabel tersebut, ya. Nah, di sini uji validitas yang pertama itu kita gunakan untuk mengetahui kevalitan dari angket atau kuesioner kita, ya. Jadi angket yang kita buat itu valid itu diuji dengan uji validitas. Ya, di sini kita lihat. Validitas adalah uji untuk mengukur tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang digunakan ini adalah kuesioner yang kalian buat. Kira-kira kuesioner yang kita buat ini sudah tepat nggak? Sudah valid nggak? Nah, itu diukur dengan uji validitas. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat dari buku metode penelitian Sugiono, itu ada yang dikatakan suatu instrumen itu ataupun kuesioner kita itu dikatakan telah valid, berarti menunjukkan instrumen ataupun kuesioner kita itu mendapatkan data itu valid untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kuesioner kita itu dikatakan sudah bagus, pertama itu harus valid dulu, ya. Satu-satu pertanyaan, daftar pertanyaan itu nanti ada ukurannya. Dia termasuk valid nggak atau tidak valid. Jadi harus daftar pertanyaan itu harus valid, ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Kita mengukur validitas. Nah, ini ada metodenya, ya. Jadi umumnya ada 3 metode kita mau melakukan uji validitas. Pertama, ini yang paling sering dipakai di skripsi-skripsi mahasiswa di Fakultas Ekonomi, itu nomor 1, menggunakan produk moment person ataupun analisis korelasi. Jadi yang di modul yang kalian miliki, itu ada caranya bagaimana menghitung valid dengan menggunakan produk moment person, ya. Baru yang kedua dengan menggunakan correct item total. Ini juga banyak juga yang pakai yang nomor 2, banyak juga. Tapi umumnya rata-rata mahasiswa menggunakan nomor 1, lebih mudah dia, ya. Baru yang ketiga, metode yang ketiga adalah analisis faktor. Nah, 3 metode inilah yang kita bisa gunakan dalam menggunakan uji validitas, ya. Nah, sekarang Pak sudah memilih dari 3 metode ini, saya pilih 1 misalnya. Nah, bagaimana Pak dalam pengambilan keputusannya? Nah, dalam pengambilan keputusannya, kalau kita menggunakan model pertama, metode pertama, kita nanti setelah kita memakai step-step langkah-langkah di SPSS itu, nanti akan muncul nilai R hitungnya dari tiap-tiap pertanyaan yang ada di kuesioner kalian, ya. Jadi dasar keputusannya ini, kita harus berada di sini daftar pertanyaan kita itu. R hitung yang ada di perhitungan nanti di output SPSS nanti itu harus lebih besar daripada R tabel. Ya, harus lebih besar daripada R tabel. Biar dikatakan butir-butir pertanyaan kita di kuesioner itu dikatakan valid, ya. Jadi harus R hitungnya itu, korelasi hitungnya itu harus lebih besar daripada korelasi tabel, ya, valid. Kalau kalau lebih kecil daripada R tabel, nah itu tidak valid. Berarti kita harus mengganti butir pertanyaan yang ada di kuesioner kita itu agar dia valid nantinya, ya. Nah, di sini kita bisa tahu
Kalau di buku statistik itu R hitung itu ini, ya mana ya? Ntar dulu ya. R hitung itu R hitung nah ini kalau di lampiran-lampiran buku statistik ada biasanya tabel R, ya tabel R gitu. Ntar dulu. Saya ya. Nah, nanti kayak gini contohnya ya, contohnya aja langsung kita lihat. Ini contohnya, misalnya kalian mau meneliti pengaruh biaya promosi terhadap penjualan misalnya, ya. Jadi daftar pertanyaan pada variabel bebas itu kalau ditotalkan nilainya 4 misalnya ditotalkan. Lalu responden kedua nilainya 3, seterusnya sampai di sini ada respondennya banyaknya itu sebanyak 40 misalnya 40 nih ya. Totalnya 40 responden ini masing-masing punya nilai dari skala Likert yang kita tentukan, ya. Nah, kalau cara manual pun bisa kita lakukan. Jadi tanpa bantuan SPSS pun bisa kita menghitung validitas suatu instrumen ataupun suatu kuesioner bisa dengan menggunakan rumus ini, ya, dengan menggunakan rumus korelasi Pearson. Ini rumusnya. Nah, bagaimana mencari masing-masing ini, Pak? Nah, kita buat dulu tabel seperti ini, tabelnya. Ya, tabel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. 6 kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua adalah variabel bebas. Variabel bebasnya atau X itu kalian buat datanya berapa? Data-datanya nilai-nilainya sampai 40. Ya kan, sampai 40. Lalu variabel terikatnya Y. Masukkan juga berapa nilainya atau datanya berapa. Dari responden 1 sampai responden 40. Jangan lupa dijumlahkan juga ya. Jangan lupa dijumlahkan juga berapa jumlah X-nya ini. X ini jumlahnya adalah 162. Ya. Jadi kalau 4 ini dari responden 1, nilai 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 dijumlahkan sampai 40, itu totalnya adalah 162. Begitu juga dengan Y. Y ini. Y ini pun kalau dijumlahkan, itu totalnya adalah 161,33. Ya. Lalu di kolom keempat kita buat X kali Y, ya. Jadi kolom ini nilai 17,33 ini asalnya dari X dikali Y ini, 4 dikali 4,33. Hasilnya ini. Ya. Seterusnya sampai 40 dihitung, jangan lupa juga dijumlahkan berapa jumlahnya. Baru kemudian dibuat di kolom kelima itu adalah X pangkat 2. X kuadrat lah ya. Jadi dinilai dari X ini itu dikuadratkan jadi 16 misalnya sini kan. 3 jadi 9, 4 jadi 16. Seterusnya dijumlahkan juga nilainya berapa totalnya. Lalu kemudian di kolom ke-6 itu adalah Y kuadrat. Jadi Y kuadrat ini asalnya dari yang ini di kolom ketiga ini. 4,33 dikuadratkan jadi 18,78. Ya, seterusnya dibuat kayak gini juga. Nah, ini cara paling manual, ya. Baru kemudian kalau sudah diselesaikan tabelnya ini, barulah kita masukkan ke dalam formula ini. Kita lihat di sini.
N itu menandakan jumlah responden kita berapa, jumlah sampel kita berapa. Di sini adalah N-nya adalah sebesar 40 ya. Jadi di sini 40. 40 dikali sigma X kali Y. Kita cari total dari tabel yang ada XY-nya. Ini tabel XY nih. Yang ini dijumlahkan nih. XY adalah sebesar 659 ya di sini. Lalu dikurang sigma X. Sigma itu menandakan total ya kan? Berarti X ini totalnya berapa? Seluruhannya. Ada 162. Masukkan di sini dikali sigma Y. Sigma Y berapa? Sigma Y adalah 161,33. Nah, seterusnya. Lalu di bawahnya itu penyebutnya itu adalah akar dari N-nya tadi kita udah tahu. N itu adalah 40 ya kan? X kuadrat, lihat ini. X kuadrat yang ini. Berapa totalnya? 668 ya kan? Lalu sigma X di pangkat 2. Sigma X pangkat 2. Beda ya dengan yang ini ya, beda. Ini sama ini beda. Kalau ini sigma X pangkat 2, berarti yang di sini, yang di kolom 2 ini, 162 itu dipangkatkan 2. Di sini dia. Baru dikali dengan N-nya tadi 40 juga. Lalu sigma dari Y kuadrat, berarti yang ini. Y kuadrat yang ini ya, 657. Baru dikurang sigma Y pangkat 2. Berarti yang ini di kolom ketiga, berapa sigmanya 161,33, dipangkatkan 2. Nah, nanti kalian hitunglah berapa nilai dari R ataupun korelasi Pearsonnya. Ya, berapa nilainya. Baru kemudian kalau udah dapat, seperti ini contohnya. Ya, dimasukkan nilai-nilainya itu. Sudah dimasukkan. Baru kemudian kita dapat nilai korelasi Pearsonnya itu adalah 0,65345. Nah, pengambilan keputusannya di sini ada ketentuan kalau dia lebih besar dari 0,3 ya, lebih besar dari 0,3 itu dikatakan valid. Ya. Jadi kalau nilainya R-nya itu lebih besar dari 0,3 itu dikatakan valid. Nah, kebetulan di hasil contoh kita itu nilainya 0,65345. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu ya kan, kalau hasil dari instrumen ataupun kuesioner yang kita punya itu adalah hasilnya itu adalah valid. Ya. Dia lebih besar daripada 0,3. Tapi tadi kalau dia lebih kecil daripada 0,3 misalnya, nah itu tidak valid. Maka kita harus merubah salah satu butir pertanyaan yang ada di kuesioner kita agar dia dikatakan valid nantinya. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua yaitu adalah dengan membandingkan dengan R tabel. Nah, di sini tadi R apanya udah dapat kita, R korelasinya, R korelasi Pearsonnya dapat 0,65. Nah, sekarang kita mencari R tabelnya. R tabel bagaimana caranya, Pak? Kalian harus punya dulu tabel R. Tabel R itu diperoleh dari buku statistik. Di bagian-bagian belakang umumnya ada. Atau kalian bisa download dari Google, ketik aja tabel R misalnya. Nah, di sini kalau udah dapat, kita pakai yang tabel R dengan derajat tingkat kepercayaan 5%, 95% ya. 95%, berarti 5% degrees of freedom-nya. Nah, lalu kita cari degrees of freedom-nya itu rumusnya ini. N dikurang K. N itu apa tadi? Jumlah sampelnya atau jumlah respondennya berapa? 40. Lalu K itu apa? K itu adalah jumlah variabel. Jumlah variabel itu artinya jumlah variabel bebas ditambah dengan jumlah variabel terikat. Kebetulan di sini jumlah variabelnya itu adalah 2, X dan Y. Nah, lalu kita apakan? 40 dikurang 2, hasilnya 38. Nah, 38 inilah kalian cari di tabel R. Tabel R yang akan kalian dapat itu.
Nah, dapatlah nilainya itu adalah 0,264. Nah, lalu kita bandingkan dengan korelasi persen tadi. Ini dia 0,65345 dibandingkan dengan ini. Tadi kan ketentuannya kalau R korelasinya itu lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid, ya. Instrumen ataupun kuesioner yang kita buat itu valid. Ya harus kayak gitu, harus lebih besar daripada korelasi personnya. Ya. Nah, ini kalau kalian menggunakan apa? SPSS nantinya. Jadi data-data kalian, kuesioner kalian nanti kalau dijumlahkan lalu di input ke SPSS, itu nanti kalau dihitung pakai korelasi Pearson, ini dia nanti hasilnya kayak gini. Jadi nanti kalau dia lebih besar daripada 0,3 seperti cara pertama ini, ya kalau cara pertama yang ini, kalau dia lebih besar dari 0,3 itu valid. Nah, kita lihat coba pada SPSS hasil outputnya ini X11 dengan X12 sampai X19 ya. Kita lihat di sini X12 dia nilainya 0,489. Berarti kan dia lebih besar ya kan daripada 0,3. Nah, tanda bintang ini menandakan dia itu valid ya. Lalu pada pertanyaan 1 butir 3 misalnya sini ada nih. Dia nilai Pearsonnya itu adalah 0,277. Kalau ini berarti ya bagaimana nih? 0,277 artinya apa nih? Valid atau tidak valid nih? Kalau kayak gini kondisinya. Tidak valid. Tidak valid ya, karena kurang dari 0,3. Makanya tidak ada tanda bintangnya. Begitu juga dengan pertanyaan pada butir 1 nomor 4. Jadi tanda-tanda ini X14, X15 sampai X19 itu artinya apa? Ini pertanyaan pertama pada butir 1, ini pertanyaan pertama pada butir 2. Jadi itu bukan dia berarti X-nya ada 14, bukan. Ya, daftar pertanyaan pada kuesioner kita itu ada masing-masing. Misalnya pada variabel X1 butir pertanyaan berapa? Pertama kah, dua kah, tiga kah, empat kah? Kebetulan di sini pada variabel X itu ada 9 pertanyaan. Ya, ini dia 9 pertanyaan X1 sampai X19. Jadi ada 9 pertanyaan pada variabel bebas. Sedangkan yang ini X1 ini itu adalah total dari seluruh ini X11 sampai X19 ditotalkan. Nilainya inilah dia. Ya, pada daftar pertanyaan itu kalau totalkan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 misalnya kayak gitu. Dijumlahkan itu hasilnya ini X1 ini atau X totalnya. Ya. Jadi untuk mencari uji validitas kita memakai korelasi Pearson. Ya. Lalu kemudian yang paling penting lagi itu adalah uji reliabilitas. Jadi kita tahu kuesioner kita itu konsisten atau dia nilainya itu nggak terlalu jomplang gitu atau terlalu jauh gitu gapnya, atau dia itu daftar pertanyaan kita itu konsisten dijawab oleh responden, oleh orang yang akan menjawab kuesioner kita itu kita mengujinya dengan uji reliabilitas. Ya. Jadi uji reliabilitas ini berkaitan dengan bentar ya, salah saya. Jadi uji reliabilitas itu ini yang ada di share di screen layar kalian. Ya, jadi kita mau melihat uji reliabilitas itu untuk mengetahui konsistensi dari angket kita. Jadi angket kita itu atau kuesioner kita itu dikatakan dia konsisten itu jika sudah kesimpulannya itu adalah reliable. Ya, reliabilitasnya bagus gitu. Sudah sama seperti tadi valid. Jadi uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan alat ukur atau tingkat kestabilan dari kuesioner yang kita miliki. Ya. Jadi materi kita hari ini itu sangat bermanfaat sekali buat
apa? Anak-anak di prodi manajemen ataupun ada di prodi lain, kalau dia pakai skala Likert penelitiannya ataupun skala Goodman, nah ini harus dilakukan dua tadi, uji validitas maupun uji reliabilitas. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk membuktikan bahwa kuesioner kita itu reliable, Pak? Nah, di sini kita menggunakan ukurannya itu adalah dengan menggunakan Cronbach alpha. Ya, umumnya ya. Jadi rata-rata skripsi yang ada di Fakultas Ekonomi, USI, itu mereka rata-rata kalau untuk mengukur uji reliabilitas itu menggunakan Cronbach alpha. Yang nilai Cronbach alpha-nya itu, ya. Nah, di sini ketentuannya. Dasar kita menyatakan bahwa kuesioner yang kita miliki itu, butir-butir pertanyaannya itu dikatakan reliable atau konsisten, itu harus mengikuti ketentuan ini. Ya. Jadi nilai apa yang nanti kita hitung dari SPSS itu harus lebih besar nilainya dibandingkan R-table. R-table tadi yang sama seperti tadi pada validitas, hampir sama dia. Ya, jadi nilai alpha Cronbach itu harus lebih besar daripada R-table. Kalau kalian kan umumnya taunya apa ya kan? Uji T, uji F ya kan? Sudah belajar di apa? Di statistik ataupun metode penelitian. Bagaimana menguji T, bagaimana menguji F, dasar pengambil keputusan kan hampir sama biasanya ini kan. Jadi kalau dia lebih besar daripada R-table, alpha Cronbach-nya, maka kuesioner yang kita punya ataupun yang akan kita analisis itu sudah reliable atau konsisten ya. Jadi intinya penelitian kita itu tidak akan berguna bila mana instrumen yang digunakan itu yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki validitas ataupun reliabilitas. Ya, jadi usahakan kuesioner kalian itu harus valid dan juga harus reliable atau konsisten. Kalau nggak valid, kalau nggak reliable, berarti kalian tidak bisa melakukan analisis pada pembahasan skripsi kalian. Ya, nah nanti mungkin teknisnya bisa nanti kalian untuk membuat kuesioner itu bisa kalian tanyakan nanti sama pembimbing skripsi kalian. Ya, kebanyakan yang saya temui mahasiswa-mahasiswa yang sedang menulis skripsi itu biasanya melakukan melakukan cheating pada pada skripsinya, padahal hasilnya itu tidak valid misalnya kan. Jadi dirubah angkanya itu lebih dari 0,3, 0,4 atau berapa biar dikatakan valid. Sebenarnya caranya bukan begitu ya untuk merubah daftar pertanyaan kuesioner kita itu bisa valid dan reliable, bukan caranya begitu. Kalian tinggal merubah aja pertanyaannya itu yang lebih kira-kira yang bisa mengikuti ritme dari daftar pertanyaan yang di luar dari itu. Mungkin pertanyaan pertama atau pertanyaan ketiga misalnya. Itu bisa kalian ritmenya kayak mana supaya dia enggak mengalami tidak valid maupun tidak reliable. Ya. Jadi contohnya kita lihat ini tinggal 8 menit nih. Contohnya seperti ini tadi. Ya, ini dia. Nah, ini kebetulan uji reliable itu pakai Cronbach alpha tadi. Nah, ini hasilnya misalnya alfanya 0,736. Ya. Nah, ini dikatakan dia kalau dia lebih kecil daripada nilai R-nya tadi, ya, R-table-nya, dia dikatakan reliable atau konsisten hasilnya. Ya, ini dia.
Nah, ini kan lebih kecil daripada ini kan, reliable. Nah, di sini kebetulan nggak ada yang yang tidak reliable. Kebetulan dalam pertanyaan yang dicontoh ini, semua reliable semua, ya. Semua di atas 0,78. Nah, pokoknya contohnya lagi, ini ada skripsi dari ini mahasiswa saya, pembimbing saya waktu itu dulu. Dia mau menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi. Ya, di sini dia melakukan penelitian itu menggunakan skala Likert. Ya, skala Likert mana ya? Nah, ini contohnya nih. Ini contoh dari kuesioner, ya, kuesioner yang nanti akan kalian buat contohnya. Nah, ini dia buat seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini yang tadi saya bilang, daftar pertanyaan pada variabel pertama, butir 1 ini 1. Ini pertanyaannya gitu. Pada variabel 1, butir 2 ini dia. Ya. Jadi ini kalau diisi, misalnya pada pertanyaan pertama, program pendidikan yang 1 merupakan pendidikan yang dibutuhkan saat ini. Pilih mana misalnya? Saya pilih misalnya STS. STS itu nilainya adalah 1. Ya. Nah, nanti setelah kalian isi semua ini, atau responden kalian ngisi, itu nanti bisa kalian buat dia dalam bentuk tabel seperti yang ini. Kayak gini nanti dia. Ya. Kayak gini. Nah, jadi lampiran data hasil responden dalam pertanyaan itu bisa dilihat dari sini. Jadi responden pertama itu menjawab pertanyaan nomor 1 itu adalah nilainya 4. Berarti dia menjawab menjawab tidak setuju. Jawabannya setuju ya. Jawabannya setuju. Kalau berdasarkan apa? Berdasarkan kuesioner tersebut tadi. Yang ini. Ya. Jadi pun nanti kalian mengolah data itu seperti ini nantinya dibuat. Dibuat dalam Excel. Kalian hitung satu persatu. Nah, nanti mungkin ada di antara butir pertanyaan kalian yang tidak reliable, ada juga yang tidak validitas. Cara paling mudah adalah ya itu tadi nilai 3 kalian rubah jadi 5. Nilainya 1 tidak valid, kalian rubah jadi 4. Ya. Tapi kalau mau merubah itu harus pintar ya. Jangan nanti di sini kalian rubah, tapi nanti di bukti kuesioner kalian yang diisi oleh responden tersebut nggak kalian rubah juga. Wah, ketahuan nanti sama pembimbingnya. Makanya saya bilang kalau mau merubah itu harus pintar. Dua-duanya kalian rubah. Jangan di lampiran itu kalian rubah, tapi di bukti kuesioner yang kalian tanyakan sama responden itu tidak kalian rubah. Jangan. Nanti dibilangnya berarti kalian melakukan cheating, kecurangan. Ya. Jadi harus pintar kita merubah-rubah itu. Ya. Nah, untuk apanya? Nanti bisa kalian step-step SPSS-nya. Ini di sini ada langkah-langkahnya, di modul kalian pun ada bagaimana menggunakan ataupun memasukkan data itu dalam SPSS ada. Ya. Seperti ini. Kita nanti klik analyze, correlate, bivariate, ya. Baru nanti muncul kayak gini. Ya. Ini semua, nanti ini dirubah dulu nih menjadi X11, X12 sampai X1 berapa, 19 atau baru nanti diuji hasil dari rangkuman tersebut. Ya. Nah, itu. Kemudian ini tinggal 2 menit 40 detik nih. Jadi hari ini masih tahapan intinya kita belajar SPSS itu
mungkin yang kalian tunggu-tunggu itu adalah menganalisis regresi, ya kan? Kalau yang tadi itu mungkin sekedar aja. Jadi minggu depan pertemuan di kelas, ya. Saya biasanya hari Kamis. Ya, jadi hari Kamis nanti mulai jam 10 sampai jam 12 nanti itu yang anak pagi. Kelas sore mungkin jam 5 di kampus. Jadi nanti di kelas kita belajar regresi sederhana dan regresi berganda. Ya. Di situ nanti akan belajar uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Jadi intinya yang kalian ingin pelajari itu dari SPSS itu adalah kebetulan regresi gitu. Kalau tadi yang uji validitas, reliabilitas itu khusus uji pra penelitian. Ya. Jadi hari Kamis kita ketemu di kelas untuk praktek langsung menggunakan SPSS dengan data-data yang kalian punya nanti penelitian kalian itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dibuka kameranya, saya mau print screen. Oke. Sudah saya kirim ke untuk laporan ke ke fakultas bahwa kalian sudah mengikuti SPSS. Sebenarnya pun kalian bisa belajar juga di di YouTube, banyak sekali tuh belajar SPSS. Oke, sampai ketemu lagi di hari Kamis di kampus. Nggak di Zoom lagi ya, karena memakan data, habislah uang kalian ini. Oke, sampai ketemu hari Kamis. Salam sehat, selamat sore. Sore, Pak. Ya. Sore, Pak.